Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rita Trijayanti, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Bengkulu. Baik, pada video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Dian, salah satu guru matematika di SMA Negeri 9. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu Dian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Dian, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Nah, nanti sebelum saya akan mengamati jalannya observasi atau pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau nanti sebelum saya melaksanakan proses supervisi di dalam kelas bersama Ibu ya Bu. Nah, selanjutnya ada pun tujuan yang akan saya lakukan pada supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal untuk Ibu Dian untuk melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Seperti itu ya Ibu Dian. Baik Ibu Dian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Dian. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Dian sampaikan pada saat praobservasi nanti. Nah, kira-kira Ibu Dian, apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan pada saat observasi di kelas nanti Ibu Dian? Oh, baiklah, begini. Tujuan pembelajaran saya adalah yang pertama memodelkan masalah dalam bentuk persamaan linier, kemudian menentukan penyelesaian sistem bersama linier 3 variabel, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Oh, baik Bu Dian, berarti tujuan Ibu Dian tadi ada 3 ya Bu ya? Iya. Yang pertama tadi itu adalah memodelkan masalah. Selanjutnya yang kedua tadi apa Ibu Dian? Menentukan penyelesaiannya. Selanjutnya Kemudian baru menyelesaikan persamaan linier 3 variabel. Baik Ibu Dian. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Jadi yang ingin saya capai itu memuat pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, siswa dapat mengetahui metode penyelesaian SPLTP. Jadi metodenya kan ada beberapa metode. Kemudian dari segi keterampilan, siswa dapat menyelesaikan SPLTP tersebut dengan baik dan tepat. Oke, baik Ibu Dian. Jadi area pengembangan yang Ibu yang hendak Ibu capai itu adalah yang pertama tadi adalah pengetahuan, Ya. kemudian yang keduanya adalah keterampilan. Seperti itu ya Ibu Dian. Oke, baik Ibu Dian. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau nanti model pembelajaran apa yang Ibu Dian ingin sampaikan atau yang ingin Ibu gunakan. Kemudian metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran kali ini Bu Dian? Ya, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya Bu Dian menggunakan apa? PBL tadi ya. Selanjutnya kalau model pembelajarannya? Model pembelajarannya saya Model pembelajaran mungkin PBL ya Bu. Iya, Kalau metodenya PBL. mungkin diskusi kelompok tadi ya. Seperti itu ya. Iya, PBL Iya. ada diskusi di dalamnya. Oke, baik Ibu Dian. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya nanti strategi pembelajaran yang Ibu siapkan tadi adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, selanjutnya dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu Dian. Selanjutnya tadi rencana yang ingin Ibu Dian terapkan tadi menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ya, KSE. Baik Ibu Dian. Nah Bu Dian, sekarang bagaimana dengan media apa yang Ibu Dian gunakan untuk pembelajaran nanti Bu Dian? Saya menggunakan PPT, PowerPoint untuk menyajikan materi, kemudian ada LKPD nanti, kemudian ada juga buku siswa, spidol, seperti karton nanti untuk keperluan diskusi dan presentasi siswa. Oke, baik Bu Dian. Nah, selanjutnya Ibu Dian, untuk kita melakukan observasi itu kira-kira kapan Ibu Dian
sempat melakukan itu bersama saya nanti Bu Dian? Ya kebetulan besok saya rencananya mau masuk hari Kamis, Kamis ya, tanggal Bu Dian? 31 November jam Di pagi kelas? jam 1.2 Di kelas? di kelas 10 Di kelas 10.2. Oke, Iya. baik Ibu. Dan nanti sebelum saya melakukan observasi, nanti saya bersama-sama dengan saya masuk ke kelas ya Bu Dian ya. Oke, baik Ibu Dian, sebelum saya akhiri percakapan kita untuk observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu Dian? Saya mendapatkan ya jadi persiapan saya lebih lebih siap Untuk melaksanakan observasi besok. Oke, baik Bu Dian. Berarti dengan dilakukannya praobservasi ini, Ibu Dian merasa untuk melangkah ke observasi, Ibu Dian akan merasa lebih siap ya Bu Dian, Siap seperti itu. dan Baik, Ibu Dian. mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan diri. Oke, baik Ibu Dian, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya Ibu Dian untuk di percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu nanti kita di hari Kamis ya Bu Dian, jam ke-12 di kelas 10.2. Baik Ibu Dian, terima kasih. Baik, saya akhiri video praobservasi kali ini. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, dimulai. Rifki, Andre Saidan, Atika Handa, Bima Ardiansa, Khairul Nisa, Chelsea Octavia, Cika Anggraini, Dahlia Rahma, Farel Setiawan, Patika Lestari. Kalian pernah waktu SMP mempelajari materi tentang SPLDP? Masih ingat? Kalau masih ingat, Ibu mau mengajak kalian untuk mengingat kembali materi tentang SPLDP. Jadi masih ingatkah kalian pembelajaran tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP yang pernah dipelajari waktu SMP? Masih ya. Jadi metode apa saja yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan SPLDP? Eliminasi, substitusi. Bagaimana langkah penyelesaian dengan metode-metode tersebut? Ada yang eliminasi, ada yang substitusi. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memodelkan masalah ke dalam bentuk persamaan linear.
disesuaikan dengan sistem persamaan linier 3 variabel SPLTP. Nah, ayo simak video. Jadi ibu ada video untuk kalian. Kita simak. Kita hidup ini tidak pernah sempurna di mata semua orang. Berbahagialah dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan selalu bersyukur kepadanya. Oke, jadi kira-kira kalimat-kalimatnya itu benar nggak di kalian? Benar. Ya. Nah, tapi di sini yang ibu mau ambil untuk kita hari ini adalah dua kalimat terakhir. Yang pertama tadi berbahagialah. Jadi ibu ingin pagi ini kalian semuanya dalam keadaan bahagia. Tinggalkan dulu semua kepenatan ataupun hal-hal buruk yang kalian temukan pagi tadi waktu berangkat sekolah. Ya, jadi coba dong, ibu mau lihat senyum termanis kalian dulu dalam hitungan ketiga. Coba senyum 1, 2, 3. Mana senyumnya? Nah, kan kelihatan cantik, manis, ganteng-ganteng anak ibu nih. Kenapa ibu masuk tadi? Ada yang cemberut, ada yang melamun, ada yang sibuk teman. Ya, jadi sekarang siap belajar? Siap. Semangat. Kita lanjut ke materi ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa disingkat SPLTP. Jadi kalau ada yang menyebutkan SPLTP, jangan bingung lagi apa itu SPLTP. SPLTP adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi, nah, sekarang perhatikan dulu. Ini gambar apa, Bima? Pasar. Apa tuh? Jualan apa dia tuh? Nah, pernahkah kamu belanja di pasar? Nah, apa yang kamu beli di sana? Namanya kalau kita udah ke pasar, nggak mungkin kita belanja cuma satu macam ya kan? Ya. Pasti nanti ada macam-macam. Misalnya Bima mau beli tomat 2 kilo, kol 2 kilo, cabai 1 kilo nanti. Terus lalu bagaimana cara kamu melakukan transaksi jual beli tersebut? Iya, bayar kan? Dengan uang 2 kilo cabai, 2 kilo tomat, 2 kilo kol misalnya. Pasti langsung bayar jumlah dari ketiga item itu kan. Nggak mungkin kita beli dulu 1 kilo tomat bayar 1 kilo. Kita beli lagi 1 kilo tomat bayar 1 kilo. Panjang nanti kan, nggak selesai transaksinya. Nah, dari itu tahukah kamu bahwa proses jual beli dan beberapa kegiatan lainnya yang pernah kamu lakukan tersebut merupakan penerapan dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sekarang apa ini maksud dengan sistem persamaan linier 3 variabel? Bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel? Itu yang akan kita bahas. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel. Coba baca dulu Farel. Coba Rel, baca Rel. Suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linier yang juga masing-masing bersamaan memiliki 3 variabel, misalnya X, Y, dan Z. Ya, jadi SPLTP ini adalah pengembangan dari materi SPLDP. Kalau kemarin di SMP SPLDP, sekarang di SMA kalian ketemu lagi dengan SPLDP. Jadi nah, ini bentuk umumnya dia punya 3 variabel. Ada yang namanya X, Y, dan Z. Jadi dia karena SPLTP jadi sistem persamaan. Ada 3 persamaan yang memuat masing-masing 3 variabel. A 1X sama B 1Y tambah C 1Z sama dengan D 1. Jadi yang 1 ini dia adalah persamaan 1. Yang 2 ini dia adalah persamaan 2. Dan pensil kita misalkan sebagai Y. Dan penghapus kita misalkan sebagai Z. Jadi ini adalah model dari masalahnya. Ya, ini bentuknya X, Y, Z. Terus kita buat SPLTP-nya. Dari yang pertama si Ani. Belanjaan si Ani ada apa? 2. Tulis berarti 2X 4X
menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, dan yang ketiga, coba siapa yang mau baca yang ketiga? Andi, kamu silakan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Iya, jadi memodelkan masalah ke dalam bentuk persamaan linear, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang apa itu SPLTP? Kita sini. Nah, ini materi kita hari ini. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, coba kalian lihat ke depan. Itu gambar apa? Pasar. Iya, orang lagi berbelanja di pasar. Nah, pernahkah kamu berbelanja di pasar? Apa yang kamu beli di sana? Sayur, sayur-sayuran. Misalnya nih, si Andre pergi ke pasar. Dia beli tomat 2 kilo, cabai 2 kilo, kentang 1 kilo. Terus lalu bagaimana cara kamu melakukan transaksi jual beli tersebut? Bayar ya, jadi ambil dulu. Misalnya 3 macam yang diambil, tomat, cabai, kentang, baru dibayar kan? Kalau kita ambil sebiji-sebiji terus kita bayar dulu satu-satu, nanti lama nanti ya. Nah, tahukah kamu bahwa proses jual beli dan beberapa kegiatan lainnya yang pernah kamu lakukan tersebut merupakan penerapan dari iya, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Kemudian bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ini pengertian dari SPLTP. Coba bacakan dulu pengertiannya. Ya, silakan baca. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Misal X, Y, dan Z. Ya, jadi 3 variabel yang dimuat ya dalam setiap masing-masing persamaan. Ada X, Y, dan Z. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umum SPLTP. Jadi ada 3 persamaan yang memuat 3 variabel di masing-masing persamaan. Ada A 1X tambah B 1Y tambah C 1Z sama dengan D1. Ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian A 2X tambah B 2Y tambah C 2Z sama dengan D2. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya ada A 3X tambah B 3Y tambah C 3Z sama dengan D3. Ini persamaan yang ketiga. Nah, inilah bentuk umum SPLTP. Lanjut, memodelkan masalah. Jadi ada sebuah masalah. Ini kan bentuknya masih dalam soal cerita. Supaya kita dapat menyelesaikannya, maka kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk matematika. Ya. Kita coba. X tambah 2 kali 2 ditambah 2Z. Z nilainya 3. 2 kali 3. Jadi nanti dapat X tambah 8 sama dengan 9. Kemudian dapat nilai X sama dengan 1. Nah, untuk metode gabungan ini ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa ya? Oke, supaya kalian lebih memahami, kita coba kerjakan KKBD. Tapi sebelum itu, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Kemarin sudah ibu tentukan kelompoknya siapa aja. Sampai menyiapkan KKBD-nya, silakan kalian atur duduk secara berkelompok ya. Oke, sudah siap kelompoknya?
sini ada petunjuk ya. Tulislah nama kelompok dan anggota kelompok. Pahami langkah-langkah penyelesaian. Apabila kurang jelas, silakan bertanya kepada guru. Jadi boleh tanya sama ibu nanti. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Nah, waktunya 15 menit. Silakan kondisikan. Waktunya 15 menit. Diketahuinya apa aja yang kalian dapat? 2 kilo jeruk, 3 kilo apel, 1 kilo manis, harganya 132.000. Terus informasi apa lagi yang didapat? Ada harga 1 kilo jeruk, 2 kilo apel, 1 kilo manis, harganya berapa? 86.000. Ya, ini informasi yang kedua. Terus informasi yang ketiga, ada 2 kilo jeruk, 1 kilo apel, 3 kilo manis, harganya? Iya, itu yang diketahui. Terus yang ditanya, apa katanya? Berapa uang yang Nah, berapa uang yang dibayar jika dia membeli jeruk, apel, dan manggis masing-masing 1 kilo? Ah, iya benar. Nah, selanjutnya penyelesaian. Jadi kalian ikuti langkah-langkahnya ini. Nanti ini dikerjakan sesuai langkahnya ya. Yang eliminasi. Ini langkah eliminasi. Ini diketahui informasi apa yang didapat dari masalah ini. Misalnya harga 2 kilo jeruk, 3 kilo apel, dan 1 kilo manggis. Berarti 2 kilo jeruk tambah 3 kilo apel tambah 1 kilo manggis. Ya, tahap 4 udah mau selesai nih. Apa ini kita dari apa? Gabungan eliminasi. Oh iya, jadi apa duluan yang dieliminasi? Eliminasi duluan. X. Oh, nilai X. Jadi dikali ya, karena X-nya nggak sama. Nggak sama kan? Jadi 2X, ini X kali 1, 2 kali 2. Jadi yang atas ini kali 1. Ya, kalau kali 1 dia nggak berubah ya. Disalin aja 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 132.000. Ya benar. Yang bawah masing-masing kali 2. 1 kali 2 2X, 2 kali 2 4X, 2 kali 1 2. 86.000 kali 2? 172.000. Iya, 172.000. Dikurang ya? Kurang apa, Mbak? Kurang ya? Tandanya sama. Iya, makanya tandanya sama. 3 kurang 4 min. Oh, ini min. Ya, jadi ini 1 kurang 2 juga min. Ini 132 kurang 172. Yang mana? Oke, selesai ya kelompok 5. Oke, jadi yang mana? Kelompok 5 selesai. Alhamdulillah ternyata semua kelompok bekerja dengan baik. Sekarang kita presentasi. Nampaknya ibu lihat nih wajah-wajahnya pada kusut semua ini ya. Gimana kayaknya benar-benar mikir keras nih ya kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita es drinking dulu lah. Tepuk cinta. Cinta kecil.
Silakan. Maju. Ya, mau mulai perhatikan dulu temannya. Kelompok 3 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya Charles Fatia selaku moderator dan di sebelah kanan saya ada Zaskia Putri Duratin, saya Rizka Sarani, saya Nabila Duratin, saya Bima Desa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Materi akan dijelaskan oleh Zaskia. Mohon kepada para audiens untuk mendengarkan dan menyimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Di sini ada soal 2x plus 3y plus z sama dengan 132.000 itu persamaan 1, x plus 2y plus z sama dengan 86.000 persamaan 2, 2x plus y plus 3z sama dengan 100 itu persamaan 3. Pertama eliminasi z persamaan 1 dan 2. 2x plus 3y plus 2 132.000, x plus 2y plus z sama dengan 86.000, itu menghasilkan x plus y sama dengan 46.000, menghasilkan persamaan keempat. Eliminasi z persamaan 2 dan 3. X plus 2y plus z sama dengan 86.000, 2x plus y plus 3z 100.000. Persamaan yang pertama dikali dengan 3, persamaan kedua dikali dengan 1, menghasilkan 3x plus 6y plus 3z sama dengan 258.000, 2x plus y plus 3z sama dengan 100.000, dikurang. Maka mendapatkan hasil x plus 5y sama dengan 158.000 persamaan yang kelima. Eliminasi x persamaan 4 dan 5. X plus y sama dengan 46.000, x plus 5y sama dengan 158.000 dikurang. Mendapatkan hasil min 4y sama dengan hasil x plus 5y sama dengan 158.000 persamaan yang kelima. Eliminasi x persamaan 4 dan 5. X plus y sama dengan 46.000, x plus 5y sama dengan 158.000 dikurang. Mendapatkan hasil min 4y sama dengan min 115.000, y sama dengan 28.000. Eliminasi y persamaan 1 dan 2. 2x plus 3y plus z sama dengan 132.000, x plus 2y plus z sama dengan 86.000. Persamaan yang pertama dikali dengan 2, persamaan yang ketiga persamaan yang kedua dikali dengan 3. Maka mendapatkan 4x plus 6y plus 2z sama dengan 264.000, 3x plus 6y plus 3z sama dengan 258.000. Akan mendapatkan hasil x min z sama dengan 6.000. Eliminasi y persamaan 1 dan 3. 2x plus 3y plus z sama dengan 132.000, 2x plus y plus 3z sama dengan 100.000. Persamaan yang pertama dikali dengan 1, persamaan ketiga dikali dengan 3. 2x plus 3y plus z sama dengan 132.000, 6x plus 3y plus 9z sama dengan 300.000. Min 4x min 2y min 8z sama dengan 168.000, itu menghasilkan persamaan yang ketujuh. Selanjutnya eliminasi x persamaan 6 dan 7. X min z sama dengan 6.000, min 4x min 8z sama dengan 168.000. Persamaan yang ke-6 dikali 4, persamaan ke-7 dikali dengan 1. 4, maka mendapatkan hasil 4x min 4z sama dengan 24.000, min 4x min 8z sama dengan 168.000 ditambah min 2z min 12z sama dengan min 144.000, maka mendapatkan variabel z yaitu 12.000. Selanjutnya eliminasi z persamaan 1 dan 2. 2x plus 3y plus z sama dengan 132.000, x plus 2y plus z sama dengan 86.000 dikurang. Mendapatkan hasil x plus y sama dengan 46.000. Mendapatkan persamaan yang ke-8.
Eliminasi Z persamaan 1 dan 3. 2x plus 3y plus z sama dengan 132.000. 2x plus y plus 3z sama dengan 100.000. Persamaan 1 dikali 3 persamaan 3 dikali 1 dapat menghasilkan 6x plus 9y plus 3z sama dengan 396.000. 2x plus y plus 3z sama dengan 100.000 menghasilkan 4x plus 8y sama dengan 209. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Oke, kepada kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Nagras dari kelompok 4. Ini bertanya, kenapa langkah 2 itu tidak angka pertama itu tidak dikalikan dulu? Kenapa langsung dikalikan dulu, kenapa tidak dieliminasi? Pertanyaan dari Andre akan dijawab oleh Sofia. Mohon disimak. Ini kan tidak dieliminasi itu adalah menghilangkan. Ini variabelnya sama, tidak perlu dikali, jadi langsung dihilangkan saja. Kalau yang dieliminasi itu yang seperti dikali itu variabelnya tidak sama. Karena variabelnya sama. Gimana Andre? Silakan. Oke, terima kasih. Apakah ada orang lain yang ingin bertanya? Ya. Oke, sekian waktu kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode eliminasi. Lanjut metode substitusi. Ada yang kerjakan metode substitusi? Cuma satu kelompok substitusi? 2. Oh, kelompok 1 sama kelompok 2. Oke, karena yang angkat tangan terlebih dahulu dari kelompok 1, silakan coba kelompok 1 presentasikan hasilnya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami mengenai metode substitusi. Baiklah, kita pertama kali terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dari Lazida Lazara dan di sebelah kanan saya Halo Wulandari, Atika Anda nama Anka. Saya Jeki Nopanyata. hasil dari presentasi diskusi kami akan disampaikan oleh Ahmad Fikri. Salah Ahmad Fikri, silakan. Dan Z dengan cara substitusi seperti SPDP dari persamaan 5 diperoleh Y sama dengan 40.000 min Z, yaitu persamaan 7. Selanjutnya kita substitusi persamaan ke-7 ke persamaan ke-4. Kita ganti X ya Z, Y yang tadi ke Y persamaan ke-7 dan mendapatkan nilai Z yaitu 12.000. Kemudian nilai Z di semua. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari kelompokan tersebut. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada kelompok yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Safira Fiana dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengapa persamaan 5 diperoleh Y sama dengan 4.000 min Z? Oke, pertanyaan kenapa diperoleh dari persamaan ke-5 diperoleh Y sama dengan 40.000 min Z? Kenapa? Karena kita bisa memilih persamaan 5 persamaan 6 yang akan kita gantikan Y sama dengan atau Z sama dengan. Di sini saya memakai persamaan ke-5 yaitu yang akan saya ganti dengan Y sama dengan yang kita rubah posisinya dan mendapatkan Y sama dengan 40.000 min Z. Bagaimana? Bagaimana apakah bisa diterima? Terima kasih. Baiklah, kami akan menunjukkan lagi apakah kalian ingin bertanya. Ibu, Kalau tidak ada, kami akan bersikat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukup 2 jam presentasi. Sekarang Ibu mau tanya, kita refleksikan dulu terhadap hasil diskusi kita. Bagaimana diskusinya, menyenangkan?
semuanya serius mengerjakan. Semua kelompoknya bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, sekarang untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi hari ini, jadi Ibu akan memberikan post test, ya. Post test, silakan kembali ke posisi awal, ya, karena ini post testnya kita kerjakan sendiri-sendiri. Tinggal tetap ke posisi awal. Ya, ya. Jadi kali ini diskusi lagi ya. Kerjakan masing-masing ya. Ya, silakan diisi berdasarkan pengetahuan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sudah semua ini? Sudah? Oke, baiklah anak-anak. Jadi hari ini kita sudah melalui rangkaian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, jadi Ibu mau memberitahu bahwa materi SPLTP ini sangat penting untuk kalian ya. Jadi jangan nanti keluar dari sini kalian langsung lupa ingatan, ya kan? Jadi kalian harus tanamkan di kepalanya. Jadi kalian terapkanlah materi SPLTP ini dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di pasar, misalnya kan kayak tadi, supermarket atau apapun itu. Ya, ingat ya. Nah, minggu depan kita ada satu metode lagi penyelesaian SPLTP ini. Banyak penyelesaian SPLTP ini ya. Satu metode lagi nanti akan kita pelajari minggu depan, yaitu metodenya tentang determinan. Nah, determinan. Pernah belajar determinan? Pernah ya. Jadi kalian silahkan nanti di rumah sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, berarti tugas kalian di rumah kalian baca sedikit boleh, banyak bagus ya, tentang determinan. Cari tahu terlebih dahulu, boleh ya, tentang determinan, bagaimana ini apa namanya, cara penyelesaiannya, apakah dia sama, apakah dia beda, apakah lebih panjang, ataukah lebih mudah nanti kan. Berarti nanti kita sudah pelajari 3 hari ini. Minggu depan satu metode. Metode apa? Determinan. Oke, siap belajar determinan minggu depan? Siap. Syaratnya apa? Baca dulu materinya di rumah. Oke. Ya. Sebelum perpisahan pengen tepuk cinta lagi dong sama kalian. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, jadi Ibu cinta sama kalian. Semangat? Semangat. Siap? Siap. Siap belajar, bagus. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau. Oke, baik, silakan Ibu Rita untuk melaksanakan percakapan coachingnya ya terkait pasca observasi bersama Ibu Dian. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Rita Trijanti, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Bengkulu. Saya masih ditemani oleh Ibu Dian sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya pun ditemani oleh Ibu Rustiani sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-11.
Baik, assalamualaikum Ibu Rustiani. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana juga Ibu Dian gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu Dian, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan beberapa kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Nah, kemudian tujuan untuk melaksanakan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Siap Ibu Dian ya? Oke. Baik, yang pertama Ibu Dian, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin Ibu Dian? Iya, perasaan saya karena belum terbiasa mungkin ya, jadi saya merasa agak tegang awalnya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Dian, berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Dian, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu Dian ingin lakukan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah apa saja atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu Dian lakukan di dalam kelas kemarin Bu Dian? Area pengembangan saya lakukan di pengetahuan dan keterampilannya. Tentunya kalau di pengetahuan siswa dapat mengetahui langkah-langkah pada metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sedangkan keterampilan siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau untuk tahapan-tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran seperti modul, LKPD, PPT untuk menjadikan materi seperti itu. Oke. Baik Ibu Dian, berarti area pengembangan yang ingin Ibu Dian lakukan itu adalah pada pengetahuan, kemudian pada keterampilan seperti itu ya Bu Dian. Nah, selanjutnya Bu Dian, menurut Ibu Dian, sejauh mana area pengembangan yang Ibu Dian sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas atau belum Bu Dian? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi tentunya masih ada beberapa kekurangan juga tentunya. Iya, ya, Bu. Nah, selanjutnya apakah apa yang menjadi kendala bagi Ibu Dian seperti itu dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin Ibu Dian? Ya, tentunya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Ya, sehingga siswa tersebut menjadi kurang aktif dan dia hanya mengandalkan temannya saja pada saat diskusi kelompok. Baik, kalau menurut Ibu Dian, kenapa kira-kira apa anak-anak itu menjadi kurang aktif dalam pembelajaran itu? Kenapa Ibu Dian? Dalam pembagian kelompoknya itu dan juga dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Ya, jadi dalam satu kelompok itu terlalu banyak, terlalu banyak juga ya. Jadi membuat mereka jadi itu tadi ya, jadi mengandalkan temannya ya, seperti itu ya Bu Dian. Dia nggak mau gitu kan, terlalu banyak satu kelompok tuh 6 orang, 10 orang kan. Jadi yang aktif ada beberapa, tapi ada juga yang tidak aktif gitu. Karena itu tadi mereka bisa sudah mengajarkan seperti itu Ibu Dian, jadi dia tinggal ikut aja temannya. Seperti itu. Baik Ibu Dian. Nah, selanjutnya Ibu Dian, apa rencana tindak lanjut Ibu Dian untuk proses pembelajaran di kelas ya Bu Dian? Ya, rencananya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Jadi saya bagi kelompok dengan berdasarkan tes holistik, ya, tes kemampuan awal anak, sehingga nanti saya akan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, bagaimana agar siswa itu nyaman dalam proses belajarnya gitu. Kenyamanannya yang akan saya tingkatkan lagi. Oh, berarti itu ya Bu Dian, berarti tindak lanjut Ibu Dian itu adalah membuat anak-anak merasa nyaman nanti di dalam kelas seperti itu ya, dalam proses pembelajaran di kelas ya Ibu Dian. Baik Ibu Dian. Nah, Ibu Dian kira-kira kapan Ibu Dian akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi Ibu Dian? Ya, secepatnya Bu, secepatnya. Jadi setelah saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan ketika waktu pembelajarannya sudah tiba, nanti akan langsung saya terapkan rencana tersebut. Ya, berarti ini kebetulan kita sebentar lagi mau ujian ya kan? Tinggal 2 minggu lagi. Iya. Atau nanti boleh ini ya di awal semester 2 seperti itu ya Bu Dian ya? Ya, mungkin maksimalnya nanti dimaksimalkan nanti di awal semester 2. Baik Ibu Dian, mudah-mudahan apa yang Ibu Dian rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik. Nah baik, itu saja percakapan saya dan pasca observasi ini bersama Ibu Dian.
Selanjutnya saya minta umpan balik dari Ibu Rusti. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Rita dan Ibu Dian sudah melangsungkan percakapan observasi ya, pasca observasi yang dilakukan dengan baik tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang juga memancing ide atau pendapat dari Ibu Dian ya. Oke, sedikit ada beberapa masukan tadi sudah sangat baik yang dilakukan oleh Ibu Rita. Kita gali kembali beberapa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dari Koci bisa kita pancing kembali. Tadi Ibu Dian menyatakan ada hal-hal baik. Nah, kita bisa gali hal baik apa yang sudah dipraktekkan tadi, kita gali lagi, yang kurang kita gali lagi. Tapi overall tadi semuanya sudah mulai tergali dari Ibu Rita kepada Ibu Dian. Kemudian tadi memastikan kembali rencana tindak lanjut tadi ada 2 yang akan dilakukan oleh Ibu Dian. Menggunakan tes assessment awal ya, kemudian juga membuat kelas yang nyaman tadi Ibu